Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur diberi kesempatan pada Natal Siloam Ministry untuk berbagi kesaksian kepada kita semua mengenai kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga yakin setiap kita yang hadir juga mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pada kesempatan ini kami hendak membagikan bagaimana Tuhan bekerja sebagai Gembala Agung yang menuntun kawanan dombanya, termasuk keluarga kami. Secara umum, rumah tangga kami baik-baik saja. Dari luar, Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dan hal-hal baik lainnya. Saya lahir di Medan, suami saya lahir di Riau. Kami dididik oleh keluarga yang berlatar belakang suku Batak yang menanamkan kepada kami supaya kami selalu mandiri dan harus bisa menyelesaikan setiap persoalan kami sendiri tanpa menyusahkan siapapun. Karakter ini terus terbawa di dalam rumah tangga kami, sehingga meskipun kami sudah tinggal di Pulau Jawa sejak tahun 94, hal tersebut tetap, nilai-nilai tersebut tetap menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Di dalam rumah tangga kami sebenarnya tidak baik-baik saja, karena sebenarnya bukan Tuhan yang menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi kepala di dalam keluarga kami, tetapi diri kami sendiri. Kami mulai menyadari hal itu ketika saya mulai berhenti bekerja di tahun 2017 dan mengikuti pelayanan. Semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami justru saya jadikan untuk membangun tembok Menara Babel yang membuat saya bersembunyi di dalamnya dan tidak memahami, tidak menyadari keberadaan tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan hanya sebatas ritual keagamaan. Saya berbakti kepada Tuhan dan beribadah berdasarkan kepentingan, yaitu supaya Tuhan selalu menjaga Menara Babel saya berdiri dengan kokoh. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekitar tahun 2018, saya mengalami kesulitan tidur. Ada sebuah kegelisahan yang sulit untuk saya jelaskan. Kenapa saya begitu gelisah dan tidak bisa tenang di dalam hati saya? Ketika 1-2 hari saya tidak bisa tidur, saya masih menganggap enteng. Dan seperti biasa, karena saya juga dididik untuk bisa menyelesaikan setiap masalah saya mulai mencari tahu dan saya mulai belajar, mulai mencari referensi tentang kesulitan tidur, dan mulai menerapkan beberapa terapi-terapi yang bisa saya lakukan secara mandiri. Tetapi semuanya sia-sia. Suami dan anak saya terus mendukung saya supaya saya bisa tidur, tetapi juga tetap tidak berhasil. Sampai suatu malam, ketika suami dan anak saya sudah tertidur nyenyak, dan saya tetap tidak bisa tidur, saya mulai menyadari bahwa Menara Babel yang saya bangun tidak berarti apa-apa, tidak bisa menolong saya setiap saat. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Maka saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. 2 minggu saya mengalami kesulitan tidur. Salah seorang teman saya mengajak saya beribadah di ibadah wanita di Siloam. Pada pertama kali saya menghadiri ibadah itu, saya merasakan jamahan Tuhan luar biasa. Dan pada malam harinya, saya bisa tidur dengan nyenyak. Setelah 2 minggu saya tidak bisa tidur. Sejak itu saya mulai bertekun di dalam pemuritan, di bawah bimbingan Pastor Marta, dan juga dukungan sister-sister saya terkasih di Siloam Ministry. Kami diajar untuk terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Dulu mulut saya berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi sekarang hati saya pun berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia begitu mengasihi saya, puluhan tahun dia mengetuk pintu hati saya. Dia begitu rindu untuk memberkati saya, tapi saya tidak membukakan pintu hati saya lebar-lebar. Ketika saya menerimanya, saya merasakan sukacita dan damai sejahteranya mengalir di dalam hati saya, seperti air yang mengaliri tanah yang kering. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah awal dari sebuah perjalanan iman untuk menggenapi rencana panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Roh Kudus menyadarkan saya akan karakter saya yang keras, yang telah melukai banyak orang termasuk keluarga saya. Roh Kudus menuntun saya hari lepas hari untuk mulai mengubah sifat-sifat dan karakter saya itu. Memasuki tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID, saya juga menyaksikan bagaimana Roh Kudus pun mulai mengubahkan suami saya. Suami saya mulai bertekun di dalam Tuhan. Sebagai suami istri, kami mulai mengalami sebuah pemulihan dan pembaharuan. Perdebatan demi perdebatan dan perbedaan pendapat di antara kami bisa kami selesaikan karena kami menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai referensi kami yang utama, bukan lagi pikiran dan pendapat kami masing-masing. Roh Kudus juga melahirkan kerinduan di dalam hati kami, keluarga kami, untuk terus berjumpa dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan juga perenungan firman setiap hari. Perjalanan iman masih panjang. Allah adalah pribadi yang setia dan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Tetapi saya tetaplah manusia. Sewaktu-waktu saya bisa saja tergoda menjauh dari Tuhan, karena dunia ini akan selalu menjauhkan saya dari Tuhan. Oleh karenanya yang saya butuhkan adalah tetap melekat dengan Tuhan, seperti ranting kepada pokok anggur. Dan saya tetap perlu berdiam, berada di tengah-tengah kawanan domba yang telah diselamatkan dan yang dipilih oleh Sang Gembala Agung. Itulah satu-satunya cara supaya saya tetap bisa menjalani panggilan saya sampai kepada akhirnya. Terima kasih, inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Apapun perjalanan iman kita, mari kita tetap melekat kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam kawanan domba milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Mungkin saya menambahkan sedikit kesaksian yang sudah disampaikan oleh istri saya. Kalau kesaksian saya lebih ke arah masa-masa pandemi yang kemarin itu banyak membuat perubahan di dalam kehidupan saya, bahwa saya semakin dekat dan semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kepada saya pribadi dan pada keluarga kami. Saya merasakan jamahan Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga begitu banyak perubahan yang saya alami. Saya semakin dekat, saya semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Satu lagi kasih karunia Tuhan yang sangat saya rasakan, kalau belakangan atau baru-baru ini saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan satu musibah yang menurut saya secara manusiawi mungkin bisa sangat fatal bagi diri saya. Saya diizinkan mengalami kecelakaan tabrakan
namun di situ saya melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga pada saat itu tidak ada luka-luka ataupun hal-hal yang terlalu mengkhawatirkan terjadi pada diri saya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya, menyelamatkan saya dari mara bahaya tersebut. Perjalanan iman ini membuat saya semakin kuat dan semakin terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin hal-hal seperti inilah yang membuat saya secara pribadi semakin dikuatkan dan semakin terus mencari Tuhan, berhubungan dekat, intim dengan Tuhan, selalu bertanya dan selalu mencoba untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, kami sekeluarga masih diberikan juga kesehatan hingga hari ini, dan kiranya dari kesaksian ini saya juga mendapatkan pengarahan atau mendapatkan kejelasan bahwa firman Tuhan, bahwa kehidupan kita selalu ikut firman Tuhan, sehingga kita semakin merasakan kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin itu sedikit kesaksian dari saya. Kiranya kesaksian ini semakin menguatkan kita untuk terus mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.